Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang bab 11 yaitu tantangan dan masa depan ilmuwan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Fadia Zahra dari S1 Akuntansi. Saya Dian Revita Dewi dari S1 Manajemen. Saya Surya Okta dari Teknik Informatika. Saya Priya Cembi Satria dari Sistem Informasi. Saya Anju Febiansari Palpauji dari Fakultas Manajemen. Saya Faris Aziz Marisi dari Fakultas Manajemen. Saya Miprihandani Ferozi dari Fakultas Manajemen. Materi yang akan disampaikan kali ini yang pertama ada gambaran perkembangan ilmu di masa depan, yang kedua tantangan ilmuwan dalam perkembangan ilmu, yang ketiga peran ilmuwan dalam pengembangan ilmu, yang keempat ada upaya pendidikan dan mengantisipasi masa depan. Yang pertama akan saya bahas yaitu gambaran perkembangan ilmu di masa depan. Di masa depan yaitu perkiraan masyarakat masa depan, yaitu pendidikan suatu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Landasan sosiokultural merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Dari sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Di dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal itu, upaya pendidikan diarahkan pula untuk mengembangkan kebudayaan itu. Kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu sendiri. Yang ketiga ada fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Selanjutnya kita akan membahas kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yaitu pertama ada di bidang iptek. Terdapat perkembangan yang semakin dipercepat dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Kekuatan pertama gelombang globalisasi ini membuat bumi seakan-akan menjadi sempit dan transparan. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. Yang kedua di bidang ekonomi, adanya perkembangan yang mengarah ke ekonomi regional dan atau ekonomi global tanpa mengenai batas-batas negara. Di berbagai bagian dunia telah berkembang kelompok-kelompok ekonomi regional. Gejala lainnya adalah makin meluasnya perusahaan multinasional sebagai perusahaan raksasa yang kakinya tertanam kuat di berbagai negara. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hanya bertapak batas politik saja, sedangkan dari segi ekonomi semakin kabur. Ya. Selanjutnya nomor 3, bidang lingkungan hidup. Bidang ini tuh
bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi bumi, atau nama resminya Konferensi PBB Lingkungan Pembangunan. Pada awal Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, kerusakan ke berbagai negara di sekitarnya bahkan mengancam keselamatan planet ini. Oleh karena itu diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam bidang pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup, atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Globalisasi perkembangan IPTEK disebut dapat berdampak positif ataupun negatif, tergantung pada kesiapan bangsa serta kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi atau teknologi tersebut. Segi positifnya antara lain memudahkan untuk mengikuti perkembangan IPTEK yang ada di dunia. Sedangkan segi negatifnya akan timbul apabila kondisi sosial budayanya belum siap menerima limpahan itu. Lanjut. C. Perkembangan arus komunikasi yang semakin dan cepat. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung, verbal atau non-verbal dikenal sebagai komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, baik komunikasi antar orang atau diadic communication maupun komunikasi dalam kelompok kecil atau small group communication. Dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi, sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik, yang dibedakan atas komunikasi pembicara pendengar atau speaker audience communication. D. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan IPTEK yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkannya. Layanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Dua. Tantangan ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Ilmu memiliki beberapa tantangan terhadap beberapa aspek di kehidupan manusia. Di antaranya adalah A. Hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang begitu hebat ternyata tanpa disadari teknologi itu pun memenjarakan manusia. B. Hubungan antara agama, ilmu, dan masa depan manusia. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih baik. C. Hubungan antara etika, moral, norma, dan ilmu pengetahuan. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Oke, lanjut ke peran dan tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Peran yang dimaksud di sini ada 3 macam. Yang pertama sebagai intelektual, yang kedua sebagai ilmuwan, dan yang ketiga sebagai teknikus. Tanggung jawab dari ilmuwan yaitu tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu sekurang-kurangnya berdimensi religius, etis, dan sosial.
Pada intinya, dimensi religius atau etis seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Selanjutnya, lanjut ke bab 3, yaitu upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang terakhir, peran dan tanggung jawab ilmu dalam pengembangan ilmu. Yang nilai dan sikap. Kalau nilai masih lalu dengan bertindak baik dengan positif atau negatif. Kedua, B, pengembangan budaya unsur-unsur mulai dari bahasa, kesenian, mata pencaharian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Yang ketiga, sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa depan yang akan datang. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih.